bisa ke Makara. Padahal dulu saya positif nggak kemana-mana. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya orang yang itu lapor nggak sih sama puskesmas? Udah ke bawah tiba-tiba gue dikasih tagihan, tanda tangan. Oh itu lumayan tuh tagihannya. Halo semuanya, balik lagi di channel Depok Bercerita. Kali ini masih di konten cerita bareng Aul dan masih dengan host yang bukan Mbak Aul ya, karena Mbak Aulnya lagi ada something dan sementara di handle sama gua nih selaku asisten host ya. Salam kenal buat yang baru gabung di Depok Bercerita, nama gue Yudo. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang Wisma Makara nih. Jadi buat yang belum tahu, Wisma Makara sekarang udah bisa isoman ya teman-teman ya, isolasi mandiri untuk teman-teman yang terpapar COVID ya. Cuman kayaknya buat OTG sama yang gejala ringan aja. Nah, kali ini kita bakal ngobrol langsung sama apa ya, penyintas ya, COVID survivor, yang pernah ngalamin isoman di sana. Namanya ini ada Bang Syaukan. Halo Bang Syaukan, gimana kabarnya? Halo Bang Yuda, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berapa lama kemarin isoman di sana? Berapa ya? Masuk tanggal 31, keluar tanggal Di 1 Juli. 31 Juli. Oh, baru banget ya. Keluar itu tanggal berapa nih? 11, berarti 13 hari lah kita Oke, sekian. siap-siap. Jadi nggak extend ya, karena teman-teman gue tuh ada tuh yang sampai sebulan ya, kayak kayak ini aja, nambah-nambah terus gitu kayak PPKM. Oh, nggak kalau gue extended cuma sekali sih. Oh gitu, Ya, karena siap-siap. kan kalau di sana cuma 10 hari sih. 10 hari, terus itu karena masih batuk. Sekarang Hmm, juga masih batuk sih, cuman nggak terlalu parah. Kemarin masih parah banget, jadi dia extend 3 hari. Extend oh, 3 hari doang. siap-siap. Gimana pengalaman isoman di sana? Syokan, seru gak? Ada hiburan Asik. apa di sana? Hiburannya apa ya? Mungkin karena waktu itu lagi Olimpiade, jadi nontonin Olimpiade aja kita nih. Wih, kan kalau ini kan kalau COVID kan harus jaga imun, happy terus, nggak stres. Makanya gue pikir, Ya, wah Wisma Makara kayaknya disediain hiburan nih, makanya Pemkot bikin program gitu. apa ya hiburannya? Gak ada sih hiburan mah ya. Cuman ini aja senamnya senam, Oh gitu. senam Sama, doang. sama kayak di ini berarti ya, Wisma Atlet ya, Mm-mm. ada di fasilitas itu juga ya. Ya, itu doang. Siap-siap. Tapi di sana tuh ada apa aja selain dapet bed gitu? Apa ya? Kalau fasilitas di sana sih, ya Wisma Makara lah ya. Gimana sih? Kamar kan, kayak mirip kamar-kamar hotel sih. Kalau Hmm, gue ya, ngeliatnya kayak gitu. satu kamar berapa orang tuh? Dua Lo orang. doang? Enggak, gue kebetulan sama satu lagi. Sama ada Pak siapa ya? Adalah pokoknya. Oh Beliau, diacak ya? ya diajak. Beliau kebetulan ini polisi. Waduh. Jadi diskusinya agak seru tuh. Ngobrolin segala macem. Oke. Kayak gitu. Kamar Nah, lu berdua. lu Kamar berdua. kerjaan sebagai apa nih? Kalau boleh tahu. Di ini sebagai junior researcher. Oke, jadi researcher. Researcher sama polisi ya lumayan lah ya. Lumayan nyambung lah ya. Lihatnya. Oke, apalagi berarti fasilitas normal Wisma Makara ya, fasilitas penginapan normal ya yang didapat. Ya penginapan normal bed terus kamar mandi dalam ya kan kalau Makara satu kamar mandi dalam soalnya kalau ada lagi itu kan baru belum lama ini kan Pemkot buka tuh ya yang Hmm. Makara 2 itu kan nambah 400 bed kalau nggak salah Makara itu kamar 2 tuh mandi di mana tuh? di belakangnya di belakang yang Makara 1 cuman Oh, kalau itu dapat info kalau nggak salah beda lah beda lebih enakan Makara 1 sebetulnya kayak gitu iya. kamar mandi dalam Tapi AC bisa TV milih nggak tuh kita kalau mau isoman di sana? nggak tahu deh kebetulan kemarin gue direkomendasiin puskesmas langsung ke Makara 1 jadi berangkat sana. Oke, siap, siap, siap. Nah, lo kan udah ngalamin ya berapa sekian hari gitu kan di Wisma Makara. Nah, beberapa waktu lalu sempat gue ngecek berita bahwa Wisma Makara ini jadi lokasi isoman terbaik nih sejabar. Emang Hmm. iya sebagus itu pelayanannya? Kalau gue pribadi iya sih gue juga baru tahu kalau sebagus sejabar ya kayak gitu. Lihat di Okezone apa di Kompas gitu kemarin. Hmm. Jadi memang kita kalau udah di sana nih kita tuh ada medical check up setiap hari ada medical check up Oke, setiap hari
Itu jam setengah 11 sampai jam 12 kita medical check up, dicek saturasi oksigennya, terus ditensi, terus ditanya ada keluhan apa lagi, dikontrol lah itu setiap hari gitu. Cuman kalau yang apa ya, kalau yang gue lihat sih kayaknya nggak semua orang mau check up gitu, mungkin Kenapa tuh? beberapa, nggak tahu, mungkin mager kali ya, jauh gitu, karena semua terfokusnya tuh di Oh, lantai 2, iya, semua iya, fokus di iya. lantai 2, jadi pelayanan di sana terpusat di sana kayak gitu. Dan ya makanannya juga enak sih, makanannya enak walaupun sangat gurih mungkin Gurih itu gimana karena tuh? iya karena orang covid kali ya nggak bisa ngerasa, jadi dipancingnya sama yang gurih-gurih itu. Iya, iya, iya. Siap, siap. Maksudnya Nah, itu pelayanan terpusat di lantai 2. ya medical check up, terus kalau baru datang nih kita kan, kalau baru masuk ke sana nih kita ke lantai 2 dulu, dicek surat rekomendasi puskesmasnya, terus swabnya gimana, terus bawa KTP, bawa KK dicek lah, karena kan sebelumnya kan kita harus ngisi form dulu, dikasih nanti sama pendamping puskesmas. Nah, jadi semua terfokus di lantai 2 kalau di Mekarawi. Oke. Ada nggak sih kejadian selama lu isoman tuh dapat kabar, misalkan kabar burung atau apa? Ada yang mau isoman tapi ya udah langsung datang gitu, nggak rekomendasi dari puskesmas. Yang mungkin dia nggak tahu atau gimana gitu. Oh, nggak tahu sih, gue nggak pernah dapat kabar itu. Tapi sejauh ini itu ya harus harus dari puskesmas ya. Iya, kalau kalau gue emang di puskesmas, karena memang awal-awal swab tuh ke puskesmas. Semua swab di puskesmas, dari antigen, kan kontak erat ya, kontak erat pertama antigen dulu, itu negatif. Tapi karena kontak erat kan prosedurnya 3 hari kemudian PCR. Nah, PCR-nya tes lagi di puskesmas dan itu positif. Oke. Nah, ya yang agak ngeganggu gue nih itu kan Pemkot bikin program isoman ya. Nah, maksudnya kita boleh isolasi mandiri. Nah, yang namanya isolasi mandiri itu kan sebenarnya bisa di rumah ya. Ya, Kenapa kenapa pada akhirnya ya udah deh di Wisma Makara deh gitu. Apa yang bikin beda dari rumah gitu? Kan apakah dia gratis gitu atau ada fasilitas lain? Makanya tadi gue nanya-nanya soal fasilitas tuh. ya, ya. Kalau masalah fasilitas sih, kalau gue sekian ya. Cuman karena di rumah ada orang tua, dan orang tua punya komorbid kayak gitu, Oke. jadi lebih baik mengungsikan diri keluar. Orang rumah juga akhirnya ada yang kena nih karena gue, cuman bukan orang tua, adik gue kena 2 orang. Jadi beberapa hari kemudian gue di Makara, dia nyusul di Makara juga, Iya. dia nyusul. Bukan karena kangen ya, tapi karena positif juga. Karena positif juga kayak gitu. Kalau masalah fasilitas sih awalnya juga nggak tahu fasilitas Makara tuh kayak gimana, nggak ngerti lah, cuman ini ada fasilitas dari Pemkot katanya kayak gitu, terus saya coba diakses Tapi lah ke sana. for free ya, lu nggak keluar biaya apapun. Enggak, gue nggak keluar biaya biaya apapun kayak gitu, walaupun emang gue juga agak kaget sih, kan beres tuh ya, beres isoman tuh gue beres, nanti dapat surat, kita Hmm. dapat surat sehat lah kayak gitu ya, kalau udah nggak ada virus dan lain sebagainya, karena masa inkubasi udah beres. Udah ke bawah tiba-tiba gue dikasih tagihan, set tanda tangan. Oh, itu Nah, lumayan tuh tagihannya, cuman emang itu oh, semua udah di cover ternyata. berapa ini? Kalau gue sih range-nya kemarin 4,5 sampai 5 Wah, gila. Juta. juta. Wah, gila. Gila. Itu kalau di Itu, rumah lumayan untung juga ya. iya Daripada makanya, daripada harus isoman di luar gitu. iya Oke. karena ya fasilitasnya juga ini sih mumpuni juga sih, Siap, siap, siap. ada laundry juga di sana. Oke. Berarti kita benar-benar udah tinggal bawa baju secukupnya gitu ya, tinggal Hmm. dicuci gitu ya. Ya, ya, kalau tanah dalam sih dicuci aja sih saran gue, kalau yang mau, jangan nunggu di laundry. Iya, iya. Oke. Nah, apa namanya? Tadi ya, lu sempat bilang direkomendasi sama puskesmas. Nah, sebenarnya itu prosedurnya ribet nggak sih? Atau puskesmas itu menawarkan beberapa lokasi gitu? Atau akhirnya lu pilih? Atau memang udah langsung dari sana? Atau seperti apa tuh kemarin pengalamannya? Ya, kalau pengalaman gue, jadi ya habis hasil PCR-nya keluar tuh ya, nggak, gue awalnya nggak dikasih tahu dari puskesmas PCR keluar, gue dapat SMS gue dari Kemenkes, kalau anda terdata sebagai pasien positif. Hmm.
Nah, habis dari situ gue confirm lah ke pendamping. Dok, ini gimana hasil tes PCR-nya, apa udah keluar kayak gitu kan. Di screenshot chat sama broadcast dari Kemenkes. Terus ada dicek lah sama beliau, dan ternyata memang positif kayak gitu. Udah habis itu dari situ coba ditanyain mau gak isoman di Makara kayak gitu. Ya akhirnya gue waktu itu konsultasi dulu dong sama orang rumah. Jadi gimana nih dan lain sebagainya. Ya udah singkat cerita ke sana lah ke Makara kayak gitu. Waktu itu belum dapat apa segala macam. Cuman emang seminggu sebelum tes PCR tuh badan udah gak enak lah. Panas suhu tuh sampai 39. Iya, main juga. Gue pernah tuh ngerasain Lumayan. tuh waktu habis vaksin AstraZeneca. Sampai Nah, segitu. gue tuh 2 minggu sebelum positif tuh habis vaksin. Oh, gitu. Jadi emang rentan kali ya, capek juga, Idul Adha apa segala macam kan. Benar-benar. Terus, Dikasih terus, terus. kontak orang Makaranya kayak gitu kan. Kan ada tuh gue dikasih foto bro, foto isoman kan ada kalau saya tuh tersebar juga di mana-mana yang tentang Hmm. isoman di Makara kan. Gue kontak nomor itu. Nah, terus gue disuruh isi form Gdocs gitu, Gdocs. Istilah di sana cuma kalau nggak salah sih ngupload kakak, hasil swab sama surat rekomendasi. Nah, itu surat rekomendasi udah dikirimin sih sama dokter pendampingnya kayak gitu. Jadi diupload, terus beberapa kemudian dapat balasan, ya kamu sudah boleh masuk tanggal segini jam segini kayak gitu. Yaudah akhirnya karena memang di ini juga ada waktunya juga untuk di ini lah buat masuk ke Makara kayak gitu. Udah jadi masuk deh karena nggak tahu sih kalau gue sih ngerasa nggak ribet sih, cuma ngambilnya dipermudah aja gitu. Ya udah emang ayo emang emang kayak gitu kali ya secara administrasi. Iya, iya, iya. Kayak gitu sih. Udah gitu, isoman enak ya, ada yang masakin, nih jomblo-jomblo ada yang masakin, kan seru ya. Si jomblo nih, mohon maaf. Asik. Iya, iya, iya. Nah, tadi kan gue sempat mention di awal tuh, dari hasil baca-baca di Wisma Makara itu yang OTG sama apa tuh gejala ringan ya. Tapi mungkin nggak sih sekiranya kalau misalkan di Wisma Makara tuh tiba-tiba yang gejala ringan atau jadi gejala berat gitu selama lo kontrol di sana, ada dapat cerita begitu nggak? Kalau gue sama di sana sih nggak pernah dapat cerita kayak gitu. Cuman memang di lantai 2 itu ada tabung oksigen gede gitu yang dia standby kalau ada apa-apa. Hmm, Cuman gue nggak pernah dapat cerita kayak gitu sih, jadi nggak tahu juga. berarti mereka siaga ya untuk buat Siaga, ini jaga-jaga ya. iya cukup sangat siaga sih kalau yang gue lihat. Karena juga nakesnya juga muter-muter sering tiap lantai ambilin sampah atau nyediain air. Jadi kita kalau pengen minum tuh nggak dikasih apa ya minuman botol yang 1 liter gitu. Jadi Hmm, kita tinggal ngambil itu doang, refill. siap. Nakesnya cukup banyak berarti ya. Kan itu Wisma Makara kan gede ya, ada berapa kamar tuh. Ya, cukup banyak sih, cuman gue nggak tahu detailnya ada berapa orang. Tapi ya cukup inilah ya, nggak maksudnya kalau lo lagi butuh dianya ada si susternya gitu ya, perawatnya Ah gitu ya. ya, ada. Kalau kan kita juga pas masuk tuh, pas masuk ke Makara tuh kan kita di asesmen dulu, Hmm. dicek lah tadi segala macam. Ya, kita dikasih kontak, nih kalau ada apa-apa kontak ini aja, nomor ini aja. Kita suruh Oh, scan WhatsApp kayak gitu. Jadi mau nanya apapun ya dibalas sih. asal jangan nanya rumahnya di mana ya gitu. Iya, mau ngapain emang ya? Gitu-gitu cowok kan repot. Iya, 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 iya. Oke, nah ini yang paling penting nih. Lu selama isoman di Wisma Makara tuh ada kesan khusus nggak? Misalkan, let's say misalkan pengalaman unik atau yang nggak enak gitu ya selama di sana, atau justru, wah ini enak banget nih kalau di sini nih. Gitu. Iya, iya. Masa selama sekian belas hari nggak ada yang melekat gitu di memori, atau emang udah nganggur doang kerjaannya gitu di kamar. Enggak nganggur doang, rapat-rapat tuh masih ada. Cuman Yes. kalau ditanya berkesan, mungkin karena gue berdua kali ya sekarang. Hmm.
Sama polisi Jadi tadi ada ya. ya, jadi ada teman ngobrol. Jadi ada teman ngobrol. Eh, cuman apa ya kan kalau di sana kan ya bukan buat ngobrol sih, bukan buat nongkrong kan buat istirahat kan kayak gitu. Jadi interaksi orang kamar satu dengan kamar yang lain itu juga jarang sebetulnya. Oh Kan nggak kenal. gitu. Iya. Kalau kalau gue Paling lihat tahu di ini Wisma Atlet itu kayak Fatih sama Arafah kemarin itu kan mereka di sana kan. Itu gue di story itu mereka ini aja ngobrol lagi sama teman-teman lain gitu. ya ada aja sih orang kalau lagi ngejemur biasanya kalau interaksi kita kalau lagi ngejemur ya jemur badan pagi atau lagi senam. Cuman Gue kalau kira hari ngejemur baju loh tadi. nggak ada jemur celana dalam kali itu sih kalau gue yang berkesan jadinya ada si bapak yang nemenin gue karena nggak Iya, tahu ya serem juga kalau sendirian kan kamarnya gede gitu iya, iya. sendirian malam-malam. Nah terakhir nih, Syaukan, ada nggak sih pesan dari lu nih buat warga Depok yang misalkan yang terpapar COVID tapi ya tadi ya khawatir. Karena kan orang-orang Depok itu ini ya, mereka tuh khawatiran dengan tetangga gitu, maksudnya mereka punya gejala nih, tapi nggak mau tes, takut diomongin tetangga gitu. Terus atau mereka positif tapi nggak mau ngomong, akhirnya ya udah ngedekam di rumah aja. Padahal bisa jadi resikonya juga makin besar. Ada nggak sih pesan dari lu buat orang-orang yang kayak gitu nih? Ada sih kalau gue pesan gitu ya jadi menariknya nih ya menariknya eh, pas gua ke Makara itu akhirnya rame dong tetangga kan. Hmm. Nah, kayak gitu kan cuman ramenya jadi mempertanyakan kok bisa ke Makara padahal dulu saya positif nggak kemana-mana. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya orang yang kayak itu lapor nggak sih sama puskesmas kayak gitu Oke. dipantau gak sih sama puskesmas karena kan kalau gue kan emang udah pernah keep in touch dulu dulu awal bulan dulu akhir tahun tuh udah pernah tes PCR juga sorry ya PCR juga di puskesmas jadi ketika kemarin habis kontak erat eh, lapor lagi lah ke pendamping yang sama gitu udah pernah interaksi maksudnya jadi kenal gitu ini nggak tahu nih tetangga-tetangga kita nih ya atau teman-teman sekitar kita kalaupun akhirnya positif itu lapor gak sih ke puskesmas terdekat kayak gitu ya nggak tahu nomornya coba dicari tahu mungkin karena kan asumsinya ada dua antara dia nggak mau antara dia males atau dia nggak mau nyari tahu kayak gitu ya. Ayo udahlah di rumah aja kayak gitu kan cuman ya kalau masalah omongan tetangga sih menurut gua hal kesekian sih karena yang penting kan kita sehat ya Betul, betul. nyawa kan lebih lebih utama daripada omongan tetangga mah ya sehari 2 hari ini kalau kita meninggal kalau kenapa-napa kan itu kan Udah nggak ada repot tuh. gitu Sehari dua harinya udah nggak ada lagi. udah nggak ada lagi selama lamanya kan kayak gitu jadi ya udah akhirnya waktu itu ya udah ke Makar aja karena tadi catatannya kan memang orang tua punya komorbid kan punya gula punya kolesterol bahaya kan kalau kena jadi udah kita berangkat aja lah ke Makar. Oke, thank you. Syaukan udah mau cerita-cerita nih di Depok Bercerita. Ya Dan ada kesempatan lagi untuk kita ketemu-ketemu lagi ya. amin mudah-mudahan harus lah. Gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak ngeh ya, jadi Syaukan ini pernah jadi talent juga di konten curhatan mereka ya. Waktu ngomongin apa waktu itu ya? Lebaran ya, nggak salah ya. Lebaran apa tahu terawih, terawih. Wah teraweh ya Terawih keliling ya, tarling itu. iya sama bukber Ya, bukber. Benar. dekat Nah, ini bukber. untungnya ternyata Syaukan isoman di Wisma Karet kita mau ngebahas itu ya udah sekalian aja deh diri lagi. Ya apa siap-siap. Oke teman-teman semua jangan lupa di share lagi video ini biar semakin tersebar lagi manfaatnya dan tadi informasi yang diceritakan sama Syaukan. Teman-teman juga kalau mau ikut bercerita di channel Depok Bercerita atau di podcast Cerita Bareng Aul boleh banget, tinggal di DM aja di Instagram depok.bercerita. Nanti kita akan coba gali apa sih kira-kira yang teman-teman mau ceritakan yang mungkin juga bisa berguna untuk teman Depok yang lainnya. Dan terakhir jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman yang nonton di Spotify jangan lupa di klik follow dan di share lagi podcast kita. Dan tunggu di episode-episode berikutnya. Thank you, Syaukan. Sekali lagi. Makasih Bang Yudo. Sampai ketemu lagi. Sukses. Assalamualaikum. Ya, malam warahmatullahi